Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi bab tahun 1531 sampai tahun 1535. Masih terlambat. Orang-orang dari segala arah mundur, mendesah dan mendesah, pikiran mereka masih belum selesai, dan mereka bergumam sendiri sepanjang jalan. Lihatlah dunia itu lagi. Hutan purba sudah tidak ada lagi. Di bawah huru-hara semua ras dan hukuman para dewa yang tak tertandingi, ia telah berubah menjadi sebidang tanah hangus. Bumi diwarnai merah karena darah, dan juga terciprat ke seluruh kehampaan langit. Hal ini sungguh membuat masyarakat merasa sedih. Perkumpulan baik semua ras yang seharusnya rukun dan harmonis, silih berganti menderita dalam satu hari, banyak pukulan yang akhirnya menjadi debu sejarah. Angin sepoi-sepoi bertiup dengan sedikit hawa dingin, menimbulkan kabut darah yang berterbangan, dan menambah sentuhan duka dalam angin. Orang-orang yang terkubur di tanah inilah yang akan tidur di sini seiring berjalannya waktu. Di gua hitam, Charlie duduk bersila, tidak bergerak, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, dengan penampilan serius. Tubuh sucinya yang rusak telah dipulihkan, tetapi energi jahat sedang mengamuk. Energi semacam ini tidak terlihat, tetapi lebih menakutkan daripada senjata pembunuh. Hanya mereka yang membunuh kaisar yang memilikinya, dan itu terukir dalam jiwa seumur hidup. Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan bekas luka Dao Kaisar. Gumpalan hukum ketertiban masih melekat di tubuhnya, mencoba memenjarakan daunnya dan menghancurkan akar daunnya. Ini adalah reaksi balik dari Dao Kaisar. Pertempuran ini pasti berbahaya. 4 kaisar mengepungnya. Benar-benar bencana. Jika dia tidak mencapai nirwana lagi, sebagian besar akan menjadi debu bertahun-tahun. Hukum kaisar telah membalikkan jalan besar. Yang disebut musibah juga merupakan takdir, dan ia juga mendapat kesempatan untuk bertransformasi menjadi nirwana di ambang hidup dan mati. Sama seperti ketika dia membunuh kaisar iblis surgawi di masa lalu, dia bersentuhan dengan alam tertinggi yang tidak dapat disentuh orang lain, yang mempertajam pikirannya dan jalur kekacauannya juga berubah selama evolusi. Tidak ada angin di lubang hitam, tapi rambut putihnya berkibar, dan setiap helainya dipenuhi perubahan kehidupan, menunjukkan usianya. 3 hari kemudian, dia membuka matanya. Tidak ada riak di matanya, dengan sedikit kekeruhan di matanya yang jernih. Ada seberkas darah mengalir dari sudut mulutnya yang kering. Itu bukan cedera, tapi cedera fatal. Sepenuhnya maju menjadi orang suci, dia bergumam pelan, melihat ke dalam tubuh dan jiwanya. Tubuh suci kuno dan jiwa kelahirannya telah mencapai puncak tertinggi sejak dia mulai berlatih Taoisme. Namun ia memahami bahwa puncak ini hanyalah ilusi. Hidupnya ibarat batu yang dilempar, ketika mencapai titik tertinggi akan jatuh kembali ke bumi selangkah demi selangkah. Dia telah terbangun dan mengetahui situasinya lebih baik dari siapapun. Saat ini, dia seperti batu yang telah mencapai titik tertinggi, setelah puncaknya akan jatuh dan nasibnya tidak dapat diubah. Tiba-tiba, dia menggerakkan jarinya untuk mengaktifkan evolusi rahasia langit, secara diam-diam menyimpulkan takdirnya. Saat dia berpikir, masa hidupnya hampir habis, atau dengan kata lain, sangat terbatas. Terlebih lagi, kali ini dia memindahkan evolusi rahasia langit, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat kultivasinya telah sedikit menurun, masa hidupnya juga telah diperpendek, dan dia menghilang tanpa jejak tanpa dapat dijelaskan. Memang benar seperti yang dikatakan Austin Zhou di masa lalu, setelah mencapai tingkat alam suci, setiap kali dia menggunakan evolusi rahasia langit, itu akan mengorbankan umur panjang dan kultivasi, sampai dia berubah menjadi prajurit surgawi yang tidak digarap dan menunggu akhir. Aku tidak pernah merasa begitu pasif. Charlie menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak pernah mematuhi perintah, dan matanya menjadi lebih gelap. Lagi pula, dia telah mencapai langkah ini, dan itu datangnya agak terlalu cepat. Kuali Dewa Kekacauan sepertinya merasakan kesedihannya, tergantung di sisinya, berdengung dan gemetar. Kali ini, hukuman ilahi kesengsaraan surgawi 4 kaisar, itu juga berubah lagi, dan maju ke tingkat senjata Raja Kuasi Suci seperti yang diharapkan. Banyak pola misterius juga tercetak di tubuh Kuali, yang merupakan jejak Dao besar, dan sangat luar biasa. Charlie menyimpan Kuali Dewa Kekacauan, berbalik dan berjalan keluar dari lubang hitam, mendarat di reruntuhan hutan kuno. Hutan belantara di malam hari tidak sepi. Jika Anda melihat ke kejauhan, Anda selalu dapat melihat 3 atau 5 sosok memegang lampu ajaib di tangan mereka. Kepala mereka terkubur di dalamnya,
seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tak satu pun dari orang-orang itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan yang terkuat hanyalah kuasi suci, jadi mereka harus bertarung dengan rasa takut sepanjang jalan. Charlie tidak perlu bertanya, dia tahu apa yang mereka cari. Tempat ini telah mengalami huru-hara antara ribuan ras. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang mati, dan berapa banyak senjata ajaib yang rusak. Fragmen-fragmen itu senjata ajaib datang kepada yang kuat, dan itu tidak layak untuk diperjuangkan, tetapi bagi mereka, itu semua adalah harta karun. Tanah ini milik kami, kamu bisa pergi dan mencarinya di tempat lain. Satu demi satu, terdengar teriakan-teriakan kasar, dan banyak orang yang berebut wilayah itu agar mereka bisa mengelilinginya agar bisa mencarinya. Oleh karena itu, beberapa geng kecil bertempur sengit, tidak menemukan harta karun apapun, namun sering terjadi perkelahian, sehingga reruntuhan yang seharusnya damai menjadi sangat ramai di malam hari. Charlie tidak pergi, tetapi berjalan ke satu sisi, dengan botol giok tergantung di atas kepalanya, dengan pusaran di mulut botol. Kemanapun dia lewat, darah yang tersisa di udara dan darah yang belum mengering di tanah semuanya ditelan ke dalam botol giok, untaian dan benang, dalam berbagai warna, sangat indah di malam hari. Ini adalah harta karun. Dalam huru-hara semua ras, banyak orang dari semua ras terbunuh dan terluka, termasuk banyak orang yang memiliki darah khusus. Meskipun mereka mati, sisa energi dan darah mereka masih ada, dan mereka dapat digabungkan untuk membentuk darah. Sebagian besar waktu dia mengumpulkannya untuk Samson Man. Garis keturunannya telah ditelan oleh Pangeran Gagak Emas dan dia tidak lagi memiliki kekuatan garis keturunan tersebut. Dia dapat mengumpulkan energi darah untuknya dan memurnikannya ke dalam tubuhnya. Dia juga bisa meredam garis keturunan lain untuknya. Ini sangat kejam. Pertemuan besar semua ras berubah menjadi huru-hara di antara semua ras. Banyak orang datang untuk berburu harta karun. Saat mereka mencari harta karun, mereka tidak lupa menghela nafas dan mendecakkan lidah. Saya mendengar bahwa masih ada 4 kaisar kesengsaraan surgawi. Jangan terlalu galak. Tubuh suci kuno sangat menentang surga. Ia memiliki kekuatan untuk menentang surga, tetapi dihancurkan oleh orang lain. Banyak orang-orang mengerutkan bibir mereka, lalu menghela nafas. Itu dia pasti seorang raksasa di masa mudanya, tapi dia tidak bisa lepas dari takdirnya. Karena kematiannya, semua ras hampir memulai perang. Banyak ras besar datang bersamanya para kuasi kaisar agung. Formasi besar itu hampir membuatku sangat takut hingga membuatku kesal. Sayang sekali aku tidak memulai pertarungan. Sedangkan untuk tubuh suci kuno, sayang sekali. Sulit untuk menemukannya di dalam 100.000 tahun. Sayang sekali. Jika hanya 1 atau 2 tetes darah suci kuno yang dapat ditemukan, itu yang terbaik. Darah kera suci akan cukup jika Anda mengambil harta karun itu. Kamu terlalu banyak berpikir dan orang-orang akan menjadi abu. Sepeda jenis apa yang kamu inginkan? Darah suci kuno. Sebenarnya ada orang suci di sini. Pemburu harta karun berbicara. Saat itu, Charlie datang dengan botol giok di kepalanya. Meskipun dia telah menahan nafasnya, tidak sulit untuk merasakan tekanan dari orang suci itu. Kamu adalah orang suci, dan kamu di sini untuk mengambil harta dari kami, udang-udang kecil. Banyak orang yang mengerutkan bibir, tetapi mereka hanya mengeluh di dalam hati. Jika mereka mengatakan ini, mereka akan dibunuh. Saya tidak tahu apakah Charlie mendengar pikiran batin mereka atau apakah orang-orang ini masih terlalu muda. Ketika Charlie lewat, dia benar-benar berhenti dan menatap seorang pria besar dengan matanya yang kusam. Rambut pria besar itu tiba-tiba berdiri, jantungnya bergetar, dia tidak berani bergerak, wajahnya menjadi sedikit pucat, dan dia tidak bisa menahan nafas Charlie. Mungkinkah orang suci ini ingin membunuh orang dan mencuri barang? Rekan tahu, gelang tembaga di pergelangan tanganmu, apakah itu dijual? Charlie tersenyum tipis dan melirik gelang di pergelangan tangan pria besar itu. Ada karakter kuno di atasnya, surga Dunjia. Ya, jual. Pria besar itu patuh, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangkat 5 jari saat berbicara. Rasanya tidak pantas, jadi dia dengan sadar meletakkan 2 di antaranya. Charlie tersenyum, mengangkat tas penyimpanan, dan mengambil gelang pria besar itu, lalu berbalik dan pergi. Botol giok yang tergantung di atas kepalanya masih sedikit bergetar, mengumpulkan darah yang berserakan di sepanjang jalan. Melihat Charlie pergi, pria besar itu menghela nafas lega, seolah-olah dia telah meninggalkan neraka. Ketika dia membuka tas penyimpanan dan melihat ke dalam, dia tertegun. 300.000.
Tumpukan batu origin begitu menyilaukan, hingga membuatnya pusing. Ketiga jarinya mewakili 30.000 batu origin, bukan 300.000 batu origin. Menurutnya, gelang tembaga itu hanya bernilai sebesar itu. Senior, saya punya banyak gelang. Jika Anda ingin lebih, beri saya 30.000 batu origin. Dia mengikutinya. Jika dia tahu bahwa gelang itu sangat berharga, dia seharusnya menaruh banyak gelang itu di lengannya. Charlie secara alami mendengarnya, tapi itu tidak menarik perhatiannya. Tidak ada gelang lain yang bisa menarik perhatiannya. Jika bukan karena kata surga Dunjia pada gelang ini, dia bahkan tidak akan repot-repot melihatnya. Di dalam reruntuhan, Charlie berhenti sejenak, mengumpulkan secercah darah dan bagian tulang punggung burung elang bersayap emas, terkubur di bawah tanah hangus, setengahnya terbuka, bersinar terang di malam hari. Garis keturunan burung elang bersayap emas tidaklah lemah, bahkan satu bagian tulang belakangnya pun dapat menghasilkan garis keturunan yang murni. Setelah mengumpulkan ini, Charlie baru saja hendak berangkat ke tempat lain ketika dia melihat sosok jatuh ke langit di kejauhan. Itu adalah pemuda yang kokoh, tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, dia hanya berada di alam kuasi kaisar, dan dia mungkin datang ke sini untuk berburu harta karun, tetapi dia terluka parah, napasnya tidak teratur, dan dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Younes, Charlie bergumam pelan dan mengenali pemuda tegap itu. Dia adalah reinkarnasi, dan dia relatif akrab. Dia berasal dari markas Yan Huang. Ketika dia pertama kali tiba di Yan Huang, pria itulah yang datang kepadanya dengan cara menggertaknya. Setelah bertarung, Charlie menamparnya dan menjatuhkannya dari langit. Younes di kehidupan sebelumnya, seperti Xavier Man dan Samson Man, semuanya memiliki jejak darah barbar. Charlie masih mengingat dengan jelas adegan kematian Yan Long di kehidupan sebelumnya. Dia juga tewas dalam pertempuran di bawah tembok kota Manchu Selatan, dan merupakan orang terakhir yang menjaga gerbang istana surgawi. Dia meninggal secara tragis. Dalam kehidupan ini, dia agak biasa-biasa saja, usianya lebih dari 200 tahun dan hanya berada di level kuasi kaisar. Terlepas dari budidaya atau garis keturunannya, dia biasa-biasa saja dan dapat diambil dalam jumlah besar. Inilah yang aku cari. Kamu tidak bisa menindas orang seperti ini. Ketika Charlie dalam keadaan linglung, auman naga api yang bereinkarnasi terdengar di kejauhan. Dia dikejar dan sekarang dikelilingi oleh lebih dari selusin orang, memegang pedang yang terpotong, menatap orang-orang di sekitarnya, darah mengucur dari mulutnya. Jadi bagaimana jika aku menggertakmu? Lebih dari selusin orang mencibir, mata mereka menunjukkan ekspresi yang galak, ekspresi mereka sangat menyeramkan, aura mereka kejam, dan wajah mereka garang. Mereka seperti sekelompok bandit yang merampok rumah. Tingkat budidaya mereka tidak terlalu tinggi, dan kebanyakan dari mereka ada di tingkat kaisar. Serahkan, dan aku akan menyimpan seluruh tubuhnya untukmu, biksu alam kaisar tersenyum tipis, tatapannya penuh kesuraman. Aku akan bertarung denganmu. Naga api itu meraung, dan darah melonjak. Tetapi sebelum dia bisa mengambil langkah, dia terhuyung-huyung oleh tungku tembaga milik biksu alam kaisar dan dipenjara di tempat. Ambil harta itu dan potong kepalanya untukku, biksu alam kaisar mendengus dingin, dengan keagungan yang tak tertandingi. Aku akan melakukannya. Seseorang menjilat lidah merahnya dan menunjukkan gigi putihnya. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengayunkan pedang berkepala hantu. Jika pedang itu ditebas, Yan Long pasti akan terbunuh. Ini adalah dunia yang kuat, ketika dia sekarat, Yan Long menunjukkan senyuman sedih. Namun, pada saat ini, sosok emas muncul diam-diam di depannya. Pedang berkepala hantu yang telah ditebang oleh cahaya ilahi, dan bahkan pria itu pun terbang menjauh. Yan Long tertegun sejenak, menatap kosong ke sosok emas di belakangnya. Sosoknya yang mempesona membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia begitu terkejut sehingga orang-orang di sekitarnya terbang keluar, tidak ada yang tahu seberapa jauh mereka terbang, seperti seberkas cahaya ilahi, menambahkan lebih dari selusin kemegahan ke langit berbintang yang luas. Sekitar selusin orang masih dalam kebingungan, tidak tahu apa yang terjadi, ketika mereka melihat telapak emas datang ke arah mereka, mengapa mereka terbang? Bagaimana mereka terbang sejauh ini, dan mengapa mereka belum mendarat? Yan Long menelan seteguk air liur, dan ketika dia sadar, telapak tangan hangat sudah menempel pada tubuhnya, dan aliran energi dan darah mengalir untuk menyembuhkan lukanya dan menghaluskan bekas lukanya. Terima kasih, senior, atas penyelamatannya. Yan Long buru-buru berdiri dan membungkuk hormat kepada Charlie. Saudaraku, Charlie tersenyum sedikit, dan cahaya peri muncul dan menghilang ke alis Yan Long.
Raungan kesakitan yang rendah tiba-tiba dimulai, dan tubuh Yanlong bergetar hebat, berguling-guling di tanah sambil memegangi kepalanya. Cahaya peri yang aneh membuat lautan dewanya mengaum, kepalanya hampir terbelah, dan pikirannya juga bingung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Charlie membawanya ke dalam kuali Dewa Kekacauan, membagi setengah dari darah yang telah dikumpulkan ke dalam botol giok, dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Garis keturunan Yanlong biasa saja, dan itu seharusnya membantunya terlahir kembali. Sebelum Yanlong dapat membuka blokirnya, dia telah menyatu dengan banyak darah dan energi, dan tingkat kultivasinya segera meningkat. Charlie mencapai langit dalam satu langkah dan langsung menuju ke rumah keluarga Merak. Dia tidak bermalas-malasan sepanjang jalan, dia mengorbankan api abadi, guntur langit dan asal mula tubuh suci kuno untuk meredam tubuh, jiwa dan darah Yanlong. Saya tidak tahu kapan Yanlong berhenti mengaum, dan menatap Charlie dengan tidak percaya melalui kuali. Guru suci. Setelah melihatnya, dia berlutut di tanah dengan sentakan dan menangis dengan keras. Sebelum tiba di keluarga Merak, Charlie masih sempat berbicara dengan Yanlong tentang apa yang terjadi saat itu. Yanlong mendengarkan dalam diam. Meskipun Charlie berbicara dengan jelas, dia dipenuhi dengan emosi saat dia mendengarkan. Dia menyesali kehidupan masa lalunya dan kehidupan ini. Belum lama ini, mereka masih membicarakan perbuatannya. Siapa sangka akan ada reinkarnasi di dunia ini, dan siapa sangka bahwa orang yang menjadi begitu terkenal di Xuan Huang akhir-akhir ini dan hampir menyebabkan keributan besar di antara semua klan di wilayah selatan sebenarnya adalah guru suci Istana Surgawi Manchu Agung. Yanlong meminta untuk memulai perjalanan untuk menemukan reinkarnasi, tetapi Charlie menolaknya. Charlie ingin seseorang membantunya mencarinya, tetapi tingkat kultivasi minimum harus memenuhi standar. Seseorang seperti Yanlong bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi jika dia pergi mencari seseorang, keselamatan akan menjadi masalah. Yanlong sedikit malu. Di kehidupan sebelumnya, dia dianggap sebagai orang nomor satu. Namun, setelah reinkarnasinya, situasinya menjadi sangat memalukan. Orang-orang seperti Naisa, Lana Chu, Gadis Hong, dan Scarlet Qian semuanya bereinkarnasi dengan kultivasi yang baik. Bagaimana bisa dia bereinkarnasi, tapi dia berantakan sekali. Charlie berusaha sekuat tenaga, mengirimkan tumpukan ramuan dan teknik rahasia, serta senjata magis yang menakutkan. Dia telah menyapu begitu banyak di sepanjang jalan, tetapi dia tidak memberikannya begitu saja kepada reinkarnasi tanpa merasa kasihan pada mereka. Yanlong menelan ramuan itu dengan mempertaruhkan nyawanya, dan mulai berlatih di kuali Dewa Kekacauan. Dia harus maju dan terus maju dalam waktu sesingkat mungkin, setidaknya agar tidak menjadi beban. Bagaimanapun, dia adalah seorang Jenderal Yan Huang. 1 jam kemudian, Charlie masuk ke kota kuno dan ingin menggunakan formasi teleportasi kota itu. Kota kuno itu megah, dan bahkan di malam hari, kota itu masih hidup dan ramai. Saat dia mendarat, dia mendengar obrolan satu demi satu. Pernahkah kamu mendengar bahwa Pangeran Gagak Emas telah menghancurkan keluarga lain? Keluarga Ye di wilayah selatan. Seseorang menghela nafas. Karena tuan muda dari keluarganya bernama Charlie Ye. Sungguh menyedihkan. Seluruh keluarga musnah. Orang-orang dari keluarga Ye dipenggal kepalanya dan ditumpuk menjadi gunung. Yang terburuk adalah anak-anak, yang dipaku ke dinding satu persatu. Sungguh kejam. Ini pertama kalinya dalam 3 hari terakhir. Jalanan penuh dengan kutukan. Aku khawatir sejak dia kembali dari hutan liar, dia belum berhenti. Dia seperti anjing gila, menggigit di mana-mana, menggigit siapapun yang dia lihat. Kasihan sekali keluarga-keluarga itu. Mereka tidak memprovokasi dia, tetapi mereka dimusnahkan. Pangeran klan Kunpeng lebih kejam darinya. Dia menunjukkan kekejaman dan kekejamannya. Dalam beberapa hari terakhir, setidaknya selusin keluarga telah dimusnahkan olehnya. Memang benar, ada segunung mayat dan lautan darah, dan darah mengalir seperti sungai. Keduanya menderita kerugian besar dari tubuh suci kuno di hutan kuno. Meskipun tubuh suci kuno sudah mati, mereka masih belum tenang, dan mereka mencari teman lama dari tubuh suci kuno di mana-mana. Mereka yang terkait dengan tubuh suci kuno, bahkan jika mereka memiliki nama yang sama, semuanya berada dalam lingkup pembunuhan, sama seperti keluarga Ye yang baru saja dimusnahkan. Saya lebih suka membunuh 1000 daripada 1. Inilah tujuan kedua pangeran gila ini. Di dunia yang kuat, yang lemah pantas diintimidasi, hukum berdarah. Alangkah baiknya jika tubuh suci kuno masih hidup. Dia akan membunuh kedua bajingan ini untuk menyelamatkan dunia dari bahaya. Semua biksu yang lebih tua berkata dengan penyesalan,
berbicara tentang tubuh suci kuno, itu sungguh disayangkan. Di tengah diskusi, Charlie diam-diam lewat, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak tahu bahwa selama beberapa hari dia berada di lubang hitam, Kunpeng dan Gagak Emas begitu tidak bermoral dan membantai makhluk yang tidak bersalah. Tetapi meskipun hatinya marah, dia tidak berhenti. Satu-satunya alasan adalah karena waktunya hampir habis. Jika dia memiliki cukup hidup, dia pasti akan tinggal di wilayah selatan dan menyelesaikan akun dengan mereka. Tak berdaya, dia melangkah ke dalam formasi teleportasi dan terus berteleportasi antar kota kuno, menuju ke rumah keluarga Merak. Sepanjang jalan, dia melihat terlalu banyak adegan berdarah. Semuanya adalah keluarga yang dihancurkan oleh dua orang gila Gagak Emas dan Kunpeng. Gunung tulang dan darah mengalir ke sungai, dan roh kebencian melolong di malam yang gelap. Ini benar-benar dunia yang kuat, dan yang lemah pantas untuk diintimidasi. Hukum yang kejam dan hukum besi juga menambah sentuhan kesedihan dan ketidakberdayaan di dunia ini. Saat itu sudah larut malam, dan Charlie berhenti di luar gunung peri keluarga Merak agar tidak diperhatikan oleh keluarga Merak yang kuat. Dia menggunakan jalan surga untuk melarikan diri, menemukan lokasi yang tepat, dan mendarat di puncak gunung Merak. Begitu dia melihatnya, dia melihat 6 pelacur, Kuiniu dan lainnya. Mereka memetik jari kaki, memetik buah persik, menggali lubang, dan meludahkan gelembung. Mereka aneh. Hei, melihat Charlie kembali, mereka berenam berdiri dan bergegas ke arahnya dalam pelukan erat. Namun saat Kuiniu bergegas ke arahnya, ia didorong oleh Charlie karena dialah yang mencabut jari kakinya tadi. Bau sapi yang menyengat membuat orang ingin buang air besar. Ketika burung merak kecil mengatakannya, aku tidak mempercayainya, tapi sekarang aku mempercayainya. Kaisar kera kecil itu menyeringai dan mendecakkan lidahnya, menggaruk rambut monyet sambil mengitari Charlie. Luar biasa, kamu sungguh luar biasa. Begitu banyak kuasi Kaisar Agung, begitu banyak Raja Suci Agung, begitu banyak Raja Suci, sebenarnya bisa bertahan. Aku telah menunggumu selama 3 hari, hanya menunggumu kembali dan pamer. Beruang petarung bumi memiliki ekspresi penuh arti di wajahnya, tidak dapat disangkal. Kali ini kamu sangat keren, kamu masih bisa berpura-pura. Loki. Charlie menjilat rambutnya, dan temperamennya secara bertahap menjadi lebih baik dan lebih baik meningkat. Kamu benar-benar masih hidup. Aku sangat senang. Kuiniu mengerutkan bibirnya dan segera membuka tas penyimpanan. Stoples anggur besar terbang keluar satu persatu, dan seluruh tumpukan membentuk gunung kecil. Kami sekeluarga juga ingin harus dinyatakan, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, mari kita minum-minum sebagai saudara. Kata-kata, saudara, menyulut suasana. Beberapa orang menyingsingkan lengan baju dan melepas baju mereka. Mereka tidak mengambil mangkuk bersama mereka dan hanya membawa toples anggur, mereka tidak menggunakan kekuatan sihir, semuanya adalah kemampuan sejati. Charlie tidak tahu bagaimana cara pamer. Meskipun para pelacur di depannya ini sangat tidak tahu malu, mereka baru saling mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, tetapi mereka masih sangat setia. Mereka membantunya tanpa ragu-ragu di huru-hara tersebut, melawan semua ras. Orang yang membantu di belakang punggungnya benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Setelah 3 kali minum, mereka bertujuh semuanya mabuk. Mereka satu persatu berbaring di rumput sambil mengobrol tentang hal-hal menarik tentang pengamalan Tao. Saat mereka mengobrol, keluarlah lelucon-lelucon lucu silih berganti. Karena mereka mengobrol, Gagak Emas dan Kunpeng tidak akan hilang. Kedua pelacur tak tahu malu ini dibenci oleh ketujuh orang. Mereka semua memilih dengan suara bulat, dan mereka pasti akan menyelesaikan masalah lama satu persatu di tahun depan. Malam semakin gelap lagi, dan Kuiniu, Raja Kera Kecil dan yang lainnya minum terlalu banyak hingga mereka tertidur. Charlie minum alkohol dan berjalan ke hutan bambu jauh di dalam gunung. Dia menemukan kolam peri di dalamnya. Bermandikan cahaya bulan di malam hari, kolam peri dipenuhi dengan kemegahan dan penglihatan. Adapun Scarlet, dia berdiri di samping kolam peri, mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam, dengan jubah tergantung di pinggangnya, sepertinya dia sedang ingin melakukan perjalanan. Apakah kamu akan berpakaian seperti ini selama ratusan tahun? Charlie tersenyum tipis, berjalan perlahan, dan berdiri di depan kolam peri. Samson terbaring di dalam, masih dalam keadaan koma. Dia terluka parah sebelumnya, darahnya dimakan, dan akar daunnya terpengaruh. Untungnya, Scarlet mencoba yang terbaik untuk merawatnya dan menyelamatkan budidaya dan hidupnya. Kali ini, dia diberi makan oleh kolam abadi, jadi tidak ada masalah serius. Charlie dengan lembut mengangkat tangannya,
menaburkan banyak cairan abadi, dan menghancurkan banyak ramuan tingkat tinggi, yang semuanya membangun dan memperkuat fondasi. Mereka telah menstabilkan fondasi gunung dan mencegahnya diracuni oleh cedera. Saya pikir saya tidak sabar menunggu Anda datang sebelum saya pergi. Scarlett melirik ke samping dan tersenyum manis, saya akan pergi ke jalan untuk menemukan Raja Dewa. Ini mungkin akan menjadi perjalanan yang panjang. Orang-orang yang bereinkarnasi itu, telah dibuka segelnya. Charlie tersenyum, mengeluarkan botol giok, memadatkan energi darah yang terkumpul di dalamnya ke dalam sumber aslinya, dan menuangkannya ke tubuh Samson, diikuti dengan gumpalan darah suci kuno. Untuk membantu integrasi dan penyempurnaan, dan membuang darah Samson. Jangan khawatir saat aku melakukan pekerjaan itu, Scarlett berbisik sambil tersenyum, slip giok yang kamu berikan untuk menyegel cahaya kenangan abadi telah diberikan kepada mereka untuk menemukan orang. Ada begitu banyak orang baik, begitu banyak orang jahat yang sangat kuat. Charlie tersenyum, dengan sedikit kelelahan di senyumannya. Umur panjangmu. Scarlett menatap Charlie dan melihat kepalanya penuh dengan rambut putih dan kerutan di sudut matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Mata indahnya penuh kekhawatiran, tapi dia sebenarnya menyesal membawa Charlie pergi bersamanya ke pertemuan akbar semua ras. Jika tidak, tidak akan terjadi hal seperti ini. Jangan khawatir. Aku sangat beruntung. Tidak peduli betapa tidak tahu malunya aku pasti akan bertahan sampai hari ketika kembali ke Manchu. Charlie tersenyum bebas, aku akan membawamu kembali ke kampung halamanku tahun depan. Karena Charlie sudah berkata, maka jangan mengingkari janjimu. Scarlett terkekeh, berdiri perlahan, dengan lembut memegang wajah Charlie dengan tangan gioknya, dan memberi sentuhan bibir merah di dahinya. Sama seperti gadis Hong di masa lalu, Scarlett tidak mencium Charlie, tapi Raja Dewa. Dia pergi sambil mengenakan topi bambu, jubahnya bergoyang, berangsur-angsur kabur di bawah sinar bulan. Dia bukan lagi putri dari keluarga merak, tetapi lebih seperti penyintas, melakukan perjalanan melalui ribuan gunung dan sungai. Di belakangnya, Charlie tersenyum, tetapi gumpalan darah meluap dari sudut mulutnya, yang membuatnya duduk bersila. Guntur dan kilat sudah terbang di sekitar tubuhnya, hitam pekat, merobek tubuh sucinya. Hukuman surgawi datang tanpa peringatan apapun. Meskipun kekuatannya tidak ganas, itu semua karena hubungan intimnya dengan Naisa. Kedua hukuman surgawi membatalkan satu sama lain. Jika tidak, akan sangat sulit menghadapi keganasan hukuman surgawi. Segera setelah itu, dia dengan paksa menekan hukuman ilahi, tetapi hukuman itu tidak dapat sepenuhnya diberantas. Selama dia masih hidup, selama dia masih menentang surga, dia tidak akan bisa melarikan diri hukuman surga. Tuhan sangat pendendam, tekanan dan kehendaknya adalah yang tertinggi, dan siapapun yang tidak menaatinya akan dilenyapkan. Apakah aku masih hidup? Di kolam peri, tubuh Samson bergetar, tetapi dia tidak membuka matanya, sebaliknya, kesadarannya menghilang, dan nadanya bingung, tetapi juga bercampur dengan banyak kemarahan. Bahkan kamu tidak dekat kematian. Charlie tersenyum dan menemukan tempat di samping kolam peri untuk duduk. Charlie, Samson terkejut mendengar suara Charlie, tapi dia tidak bisa membuka matanya. Cederamu terlalu serius dan akar daun rusak, tetapi telah dipulihkan. Charlie berkata perlahan, adapun garis keturunanmu, itu telah dihancurkan. Aku menemukan yang baru untukmu, dan itu tidak lemah. Kali ini aku melakukan kesalahan besar. Samson marah dan terus memarahi, burung emas penuh kebencian dengan bulu campur aduk, ketika aku pulih, aku pasti akan menyelesaikan masalah dengannya karena berani berkomplot melawanku. Jangan katakan itu. Charlie segera mengubah topiknya berubah, di mana yang lain. Senior Salman, Senior Mo Yuan dan Linghua kecil dipisahkan hari itu. Apakah Anda punya berita tentang mereka? Kami dibagi menjadi dua kelompok, dan Alex dan saya tinggal di Suan Huang. Salman Haotian dan Mo Yuan pergi ke bidang bintang luar. Samson menjawab, adapun Linghua kecil, dia pergi ke tanah leluhur naga tirani. Itu bukan di Suan Huang, dan saya tidak tahu di bidang bintang mana dia berada. Dia bilang dia ingin pergi menyelamatkannya. Aku lupa tentang itu. Charlie mengerutkan kening. Di masa lalu, dia pernah mendengar Linghua kecil berbicara tentang ayahnya. Karena kerusuhan dan pemberontakan di klan naga tirani, dia menyegel gelar naga tirani. Linghua kecil juga pernah diundang untuk menyelamatkannya, tetapi tingkat budidayanya terlalu rendah pada saat itu, sehingga dia tidak menyadari bahwa orang itu telah pergi sendiri. Samson tidak berbicara lagi, mencoba yang terbaik untuk menyatukan darahnya, menstabilkan akarnya, dan membangun kembali tubuh emasnya. Charlie melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya peri muncul,
yang berisi banyak hal, memberitahunya bahwa ini adalah klan Merak, dan dia akan memulihkan luka-lukanya di sini di masa depan. Ini akan menjadi tempat yang sangat aman. Setelah melakukan ini, dia bangun dan Samson sadar kembali. Sudah waktunya dia pergi mencari seseorang. Langkah selanjutnya adalah perjalanan berdebu sampai Mancu Agung kembali, sampai dia menghabiskan detik-detik terakhir hidupnya. Begitu dia keluar dari hutan bambu, dia melihat sesosok tubuh berdiri membelakanginya. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah Raja Merak Ming dari keluarga Merak. Sepertinya dia sudah lama berada di sini. Lama sekali dan menunggunya keluar. Melihat Charlie keluar, Raja Merak Ming menghela nafas dan memandang Charlie dari atas ke bawah. Pantas saja Alena bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Ternyata dia tahu kamu masih hidup. Sungguh mengejutkanku. Aku masih meremehkan keturunan 6 jalan. Nenek moyang menjadi pusat perhatian, generasi muda tidak kehilangan menjadi pusat perhatian. Senior mengolok-olokku. Charlie memberi hormat, dia selalu sangat sopan kepada senior. Kamu dan Alena bukan sepasang kekasih, kan? Raja Merak Ming duduk dengan senyum lembut dan mata yang ramah. Meskipun aku sudah tua, aku masih bisa melihat beberapa hal dengan jelas. Seperti yang dikatakan senior. Charlie tersenyum, sejujurnya, aku benar-benar tidak bisa menaklukkannya. Sayang sekali. Raja Merak Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia awalnya mengira bahwa putri kecil dari keluarga Merak dan tubuh suci kuno akan menjadi pasangan dewa dan makhluk abadi, tapi sekarang dia memikirkannya, dia terlalu banyak berpikir. Orang yang dia cintai lebih luar biasa dari yang dibayangkan senior. Charlie tidak bisa menahan senyum. Jangan bicara tentang Alena, mari kita bicara tentang kota tanpa air mata. Raja Merak Ming tersenyum dan menatap Charlie. Pernahkah nenek moyangmu, 6 jalan, memberitahumu tentang kota legendaris tanpa air mata? Kota tanpa air mata. Mendengar 4 kata ini, Charlie tiba-tiba menatap Raja Merak Ming, matanya bersinar terang. Mengapa senior berbicara tentang keberadaan kota kuno ini? Pada hari pertemuan akbar semua ras, itu tiba di gurun barat, kota peri itu datang ke dunia lagi. Raja Merak Ming mengangguk sedikit, tetapi ia hanya bertahan selama 1/4 jam, lalu menghilang, dan tidak ada yang dapat menemukan jejaknya. Itu hanya bertahan di gurun barat selama 1/4 jam, bisik Charlie. Tinjunya mengepal dengan keras. Meskipun saya mengetahui 3 hari yang lalu bahwa saya ingin pergi ke gurun barat, itu sudah terlambat dan terlalu jauh. Jarang melihat kota tanpa air mata mengalir, dan Anda melewatkannya. Jika Anda melewatkannya, Anda merindukan Safia, atau mungkin Luna, tetapi tidak peduli siapa itu, dia gagal mengejar ketinggalan. Kota tanpa air mata muncul dan menghilang. Kalau dilewatkan kali ini, entah berapa tahun lagi harus menunggu. Mungkin akan muncul lagi dan dia masih belum bisa mengejar. Mungkin akan muncul lagi dan dia telah memasuki reinkarnasi berikutnya. Anak kecil, kamu belum menjawab pertanyaan orang tua ini, kata Raja Merak Ming sambil tersenyum. Leluhur pernah berkata bahwa itu adalah kota peri yang sangat halus. Charlie menjawab dengan linglung, orang-orang di sana semua mempraktikkan metode rahasia untuk melupakan cinta. Apa yang disebut tanpa air mata berarti tidak memiliki perasaan. Tidak heran, karena itu kota tanpa air mata. Wanita yang keluar tidak memiliki emosi sama sekali. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, mata redup Charlie tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi, dan dia menatap Raja Merak Ming dengan saksama. Senior, apa yang kamu katakan? Maksudmu, kali ini dari kota tanpa air mata, seseorang keluar. Seseorang memang keluar. Raja Merak Ming mengelus jenggotnya. Teman lama Tao di gurun barat datang ke rumah Merak kemarin, dan saya mendengarkan apa yang dia katakan. Itu tidak mungkin salah. Rekan senior Tao, apakah dia memiliki potret wanita itu? Napas Charlie menjadi sesak, mungkin terlalu bersemangat, dan bahkan nadanya bergetar, mata perinya yang mempesona penuh harapan. Tidak, Raja Merak Ming menggelengkan kepalanya, dia memang bertemu dengan wanita itu, tetapi dia ditutupi dengan kerudung, dan dia memiliki metode misterius untuk menutupi misterinya. Bahkan tanpa kerudung, sulit untuk melihat aslinya. Penampilan. Charlie terdiam. Ada banyak penyesalan di hatinya, tapi ada juga banyak harapan. Karena orang itu datang dari kota tanpa air mata, mungkin saja itu adalah Safia atau Luna. Kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan keluar. Berpikir dalam benaknya, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, Senior, Junior masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar. Entah dia yakin atau tidak, dia ingin untuk pergi ke gurun barat untuk menemukannya.
Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa meskipun tidak, Anda masih dapat menanyakan sesuatu dari mulutnya. Keluar dari hutan bambu, dia pergi ke kehampaan. Sebelum pergi, dia tidak lupa melihat kembali ke Kaisar Kera kecil dan yang lainnya. Keenam orang itu sedang tidur nyenyak, jadi dia tidak mengganggu mereka, jadi itu waktu yang tepat untuk pergi diam-diam. Raja Merak juga berdiri, mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat Charlie pergi. Mata lamanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kelegaan, tetapi ada juga sedikit keraguan. Satu-satunya alasan adalah karena Charlie terlalu misterius. Sejak dia datang, banyak hal menjadi sedikit berbeda, seperti cucu kecilnya, selalu ada sedikit perubahan tersembunyi di mata indahnya, seolah terlalu banyak cerita yang disembunyikan. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, Charlie seperti cahaya yang menyala-nyala, memantulkan langit berbintang dengan warna-warni. Baru subuh dia mendarat di kota kuno yang paling dekat dengan rumah Merak. Dia menggunakan evolusi rahasia langit, tetapi dia tidak menghitung reinkarnasi, jadi dia langsung pergi ke pusat kota, menginjak formasi teleportasi, dan berteleportasi ke barat laut. Kali ini, arah umumnya adalah gurun barat Xuan Huang. Sepanjang jalan, tidak ada hentinya. Kemanapun dia pergi, ada legenda tentang dia. Sama seperti nama Charlie, semua orang di benua Xuan Huang mengetahuinya. Bahkan menyebar dari tanah suci para biksu ke bidang bintang. Itu akan terjadi tidak butuh waktu lama sebelum nama tubuh suci kuno tersebar ke seluruh alam semesta. Dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Setelah berjalan sekian lama, apa yang disebut kejayaan dan reputasi tidak lagi penting. Cerita yang ditinggalkan untuk generasi mendatang bisa saja dengan atau tanpa dia. Buka formasi, kota kuno surga selatan. Itu adalah malam berbintang lainnya. Charlie melangkah ke formasi teleportasi. Di saluran ruang spasial, dia menggantungkan peta di udara dan terus menghubungkan kota-kota kuno dengan penanya. Itu yang terpendek menuju gurun barat, berteleportasi sepanjang jalan. Saat dia melihat, lorong ruang spasial yang tenang itu benar-benar bergejolak. Dari ujung, lorong itu runtuh inci demi inci dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan menyebar ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyingkirkan petanya dan menatap ke depan dengan mata menyipit. Dia menyadari bahwa tidak terjadi perkelahian. Dengan kata lain, saluran ruang spasial ini runtuh bukan karena perkelahian. Karena tidak ada masalah pada saluran tersebut, yang terjadi adalah masalah pada formasi teleportasi di ujung kedua saluran. Salah satu formasi teleportasi pasti rusak, menyebabkan saluran ruang spasial runtuh. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan lari. Lorong ruang spasial hancur, jadi dia hanya bisa terbang ke kota kuno surga selatan, dan menggunakan formasi teleportasi di sana untuk terus berteleportasi, sampai ke gurun barat. Setengah jam kemudian, kota kuno surga selatan mulai terlihat, tapi itu membuatnya mengerutkan kening. Dilihat dari kejauhan, seluruh kota kuno surga selatan diselimuti darah. Kabut darah beterbangan bebas menutupi langit berbintang dengan selubung berwarna darah. Bau darah bisa tercium dari jarak jauh. Benar saja, ada yang tidak beres di sini, gumam Charlie pelan, dan melesat seperti cahaya ilahi yang menerobos kota kuno surga selatan. Memasuki kota kuno surga selatan, dia menyipitkan matanya lagi. Meski kotanya besar, namun sunyi senyap. Dengan kata lain, semua orang di kota kuno surga selatan telah dibantai, ada mayat di mana-mana, jalanan, rumah, paviliun, lengkungan, jembatan, dan jalan setapak semuanya berlumuran darah, yang sangat mengejutkan. Charlie meliriknya, dan meskipun dia dalam keadaan sadar, dia tidak bisa menahan gemetar. Para pria dipenggal kepalanya dan digantung tinggi. Para wanita juga sengsara, acak-acakan, dan kebanyakan dari mereka dipermalukan sampai mati. Ini hanyalah ladang Shuro, bahkan bayi dipaku ke dinding dengan pedang pembunuh. Charlie berjalan cepat, secepat petir. Masih ada orang yang hidup di kota, dan mereka adalah orang-orang yang bereinkarnasi. Itu adalah sebuah rumah besar, dan para penjaga di pintunya tergeletak berkeping-keping, semuanya dipenggal. Mungkin terlalu banyak orang yang mati di rumah itu, dan darah mengalir keluar dari rumah itu dan membasahi jalan. Ketika dia memasuki mansion, dia melihat seorang wanita berambut ungu berlumuran darah dari kejauhan. Dia telah dianiaya, pakaiannya acak-acakan, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Dia terbaring di lantai, merangkak ke satu sisi dengan susah payah. Charlie melangkah maju, tidak lagi mempedulikan hal lain, dia mengeluarkan sumber aslinya dan menuangkannya dengan gila-gilaan ke tubuh wanita berambut ungu. Dia adalah reinkarnasi, dan di kehidupan sebelumnya,
dia adalah murid generasi muda dari Sekte Awan Suci. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah wujud asli jiwa dari wanita berambut ungu itu telah mengalami pukulan dahsyat, dan api jiwa hampir padam. Bahkan jika Daluo Jinxian masih hidup, akan sulit untuk menyelamatkan nyawanya. Jangan bergerak dulu, dan jangan bicara. Mata Charlie merah darah, dan dia menuangkan esensi seperti orang gila, berharap untuk menyelamatkan hidupnya, atau setidaknya memberitahu dia tentang kampung halamannya di Manchu Agung. Wanita berambut ungu itu sepertinya tidak mendengar, dan masih berusaha sekuat tenaga untuk berbaring ke depan, menyeret tubuhnya yang berlumuran darah dan tangannya yang berdarah ke satu sisi di udara, seolah ingin menyentuh sesuatu. Charlie tanpa sadar menoleh dan melihat ke arah tangan wanita berambut ungu itu adalah dinding batu dengan bayi yang masih terbedong di paku di atasnya, masih menangis. Tubuhnya gemetar hebat, dan dia bisa membayangkan apa yang terjadi di sini belum lama ini. Dia dihina, menyaksikan anak-anaknya disalib, dan menyaksikan anggota klannya berjatuhan satu persatu. Anakku, anakku. Wanita berambut ungu itu menjerit sekuat tenaga, namun suaranya perlahan melemah. Cahaya di matanya dengan cepat menghilang, dan jejak terakhir dari api jiwa yang bergoyang juga padam. Tangan giok berdarah akhirnya terkulai tak berdaya. Tangan Charlie berlumuran darah, dan air mata mengalir di matanya. Dia terlambat, dan dia tidak pernah merasa begitu tidak berguna seperti sekarang. Dia hanya bisa melihat tanpa daya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sudah kuberitahu, pasti masih ada orang yang hidup. Hahaha. Ketika Charlie sedang berduka, tawa yang menyeramkan terdengar, dan kerumunan orang terbang ke dalam mansion. Nafas semua orang dingin, dan wajah semua orang galak. Mereka berdiri di langit, dan mereka penuh minat melihat Charlie di bawah. Dia ternyata alam suci. Charlie mengabaikan kerumunan orang di langit dan mengangkat tangannya untuk membawa bayi yang disalib itu kepadanya dan meletakkannya di pelukan wanita berambut ungu itu sehingga dia bisa menggendong bayi itu dan melanjutkan perjalanan. Dia berasal dari kampung halamannya, dia melakukan pertempuran berdarah lebih dari 200 tahun yang lalu, dan dia juga melindungi orang-orang di belakangnya. Dia meninggal dalam pertempuran di gerbang surga selatan di kehidupan sebelumnya, tetapi dia dimakamkan di kota surga selatan dalam kehidupan ini. Mereka berdua berada di surga selatan, tetapi di negeri asing. Bahkan sampai kematiannya, dia belum membuka kunci blok memori, dan bahkan sampai kematiannya, dia tidak tahu apa yang disebut kampung halamannya. Charlie berbalik dan melihat sekeliling dalam diam, ekspresinya tenang dan tanpa emosi. Tak perlu bertanya, cukup melirik saja dan tahu dari ras mana orang-orang tersebut, asal-usulnya sepanas matahari, berasal dari suku Gagak Emas, dan ada juga suku Kunpeng di antara mereka. Bukan ide yang baik untuk pergi kemanapun, tapi kamu harus datang ke kota kuno surga selatan. Salah satu lelaki tua berjubah perak tersenyum tipis, memperlihatkan dua baris taring putih, karena kamu di sini, tidak perlu pergi hari ini. Charlie tidak berkata apa-apa, mengambil langkah mundur, dia menghilang seketika dan muncul kembali di belakang lelaki tua berjubah perak itu. Ekspresi lelaki tua berjubah perak itu tiba-tiba berubah. Dengan penglihatannya yang suci, dia tidak dapat menemukan jejak Charlie. Hal yang sama juga berlaku untuk orang lain. Gerakan Charlie begitu cepat sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Tanpa berpikir panjang, lelaki tua berjubah perak itu segera mundur, namun masih terlambat. Charlie sudah melangkah maju tanpa senjata apapun. Dia meraih roh lelaki tua berjubah perak itu dengan satu tangan dan merobeknya hidup-hidup. Dia bukan orang suci biasa. Mari kita bekerja sama untuk membunuhnya. Pemimpinnya, seorang lelaki tua berjubah emas dari suku Gagak Emas dan seorang lelaki tua berjubah ungu dari suku Kunpeng, keduanya berada pada level yang sama yang berkultivasi dan keduanya adalah Raja Kuasi Suci, berteriak dengan marah. Di bawah perintah, semua orang yang hadir bergerak. Yang terlemah juga berada di puncak alam kaisar. Di antara mereka ada banyak kuasi suci dan alam suci tua, baik dengan kekuatan magis atau teknik rahasia, mendesak ke arah Charlie. Charlie melawan dengan tubuhnya, dan pedang Cixiao muncul di tangannya. Dia menyapu pedang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kecuali dua raja kuasi suci, tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya. Langit dipenuhi hujan darah. Ayo serang bersama-sama. Raja kuasi suci Gagak Emas dengan dingin memarahi dan datang dari langit. Alisnya dipenuhi dengan cahaya ilahi, dan segel harta karun cahaya keemasan keluar. Itu adalah senjata sihir tingkat Raja Kuasi Suci. Kekuatan ilahinya dihidupkan kembali dan dia maju ke depan dari udara. Kuali Dewa Kekacauan mengalir keluar dari laut ilahi.
Tidak ada cahaya peri yang mekar. Itu sederhana dan alami. Itu langsung bertabrakan dengan segel harta karun cahaya emas. Itu hancur berkeping-keping dengan satu pukulan, dan pecahan senjata ajaib juga tertelan olehnya. Senjata ajaib takdirnya hancur, dan Raja Kuasi Suci Gagak Emas terluka. Dia melangkah mundur, memuntahkan darah, tetapi matanya penuh ketidakpercayaan. Charlie lebih kuat dari yang dia harapkan. Bunuh! Raja Kuasi Suci Kunpeng berteriak keras, dan serangan itu datang. Senjata ajaib yang tergantung di kepalanya agak aneh. Itu sebenarnya adalah tong besi. Itu sangat kuno dan terbuat dari besi abadi khusus. Senjata ajaib ini juga berada pada level Raja Kuasi Suci, jauh lebih kuat daripada segel emas kuno. Charlie ditelan ke dalam tong besi di tempat, dan larangan membunuh dan larangan penyegelan yang tercetak di dalamnya dihidupkan kembali. Kekuatan kehancuran mengamuk, mencoba menyegel tubuh Charlie dan membunuh jiwanya. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bagaimanapun juga kamu hanyalah seorang suci, Raja Kuasi Suci Kunpeng berkata dengan dingin. Dia sangat percaya diri dengan senjata sihirnya sendiri. Bahkan jika seorang Raja Kuasi Suci ditelan, dia akan tetap tidak bisa melarikan diri. Paviliun Kunpeng mengambil tindakan, dan dia mampu menangkapnya dengan mudah. Raja Kuasi Suci Gagak Emas dan semua orang yang hadir tertawa, dan diam-diam menghela nafas lega. Jika rekan Tao tidak ada di sini, kami akan menderita kerugian besar. Ini hanya sedikit usaha. Raja Kuasi Suci Kunpeng berkata bangga. Dia merapikan janggutnya dan tampak seperti seorang senior. Namun, begitu dia selesai berbicara, tong besinya mulai bergetar hebat, dan kemudian sebuah lubang besar diledakkan oleh tangan emas. Seekor naga emas melompat keluar dari dalam, dan Charlie keluar dari metode larangan tong besi. Meskipun senjatanya kuat, masih agak lemah untuk memenjarakannya. Ekspresi Raja Kuasi Suci Kunpeng berubah, dan dia menderita serangan balik, dan darah berdarah dari sudut mulutnya. Yang lain juga mengubah ekspresi mereka. Mereka tahu tirani tong besi, tetapi mereka tidak bisa menyegel Charlie yang hanya orang suci. Di saat yang mengejutkan, Charlie telah membuka dunia kekacauan dan menyegel keempat sisinya. Orang-orang yang hadir ditekan ke langit berkeping-keping. Tidak dapat menahan tekanan dunia kekacauan, mereka berubah menjadi kabut darah. Lalu ada pusaran air yang menelan langit. Darah, jiwa, dan asal-usul mereka yang dihancurkan dan dibunuh semuanya ditelan oleh Charlie, dan langsung dimurnikan dan menjadi makanan bagi tubuh suci kuno. Kuali Dewa Kekacauan juga tidak diam. Dengan mulut kuali menghadap ke bawah, pusaran air muncul, dan senjata ajaib yang tersebar ke segala arah. Apakah itu senjata suci atau senjata kuasi suci, ditelan olehnya dan menjadi makanan bagi kuali. Hanya dalam 3 tarikan napas, kecuali 2 Raja Kuasi Suci, semua orang terbunuh tanpa kecuali. Roh jahat Charlie sangat besar, dan dia menatap Raja Kuasi Suci Gagak Emas dan Raja Kuasi Suk Kunpeng. Ekspresinya masih tenang, dan tidak ada emosi sama sekali. Semakin dia menunjukkan ekspresi ini, dia menjadi semakin menakutkan. Tubuh suci kuno, dia adalah tubuh suci kuno. Kedua Raja Kuasi Suci itu mundur selangkah, mata mereka bersinar dan pupil mereka menegang, seolah-olah mereka telah mengenali identitas Charlie dari dunia kekacauan. Mereka tidak dapat mempercayainya, dan mereka tidak dapat mempercayai bahwa tubuh suci kuno, yang telah dihancurkan di hutan kuno 3 hari yang lalu, masih hidup di dunia, dia masih hidup, dan sekali lagi dia menipu dunia. Ayo pergi. Keduanya bekerja sama untuk membuat formasi teleportasi. Mereka menginjaknya tanpa urutan tertentu dan mengaktifkan formasi itu dengan panik. Mereka ingin melarikan diri dengan cara ini tanpa ada niat untuk bertarung. Mereka telah melihat betapa kuatnya tubuh suci kuno. Meskipun berada pada tingkat suci, itu sebanding dengan baja keras dari tingkat Raja Suci. Charlie tidak mengejarnya, tapi dia menggunakan metode rahasia mengubah langit dan mengubah bumi, dan bertukar tempat dengan Raja Kuasi Suci Gagak Emas. Dengan kata lain, mereka yang ada di formasi teleportasi menjadi Charlie dan Raja Kuasi Suci Kunpeng. Charlie tiba-tiba muncul di medan perang, dan Raja Kuasi Suci Kunpeng terkejut. Dia lupa bahwa Charlie mengetahui metode rahasia berpindah tempat dengan orang lain, dan secara tidak sengaja membiarkan Charlie memanfaatkannya. Platform formasi hancur, dihancurkan oleh kaki Charlie, dan Raja Kuasi Suci Kunpeng terlempar oleh telapak tangannya. Formasi pelarian terputus, dan kedua Raja Kuasi Suci itu langsung berkumpul, berbalik dan melarikan diri. Charlie menyusutkan tanah untuk membunuh dengan satu langkah, tangan emasnya seperti pedang ajaib. Cahaya ilahi menebas Raja Kuasi Suci Kunpeng menjadi beberapa bagian menjadi tulang berdarah,
setengah dari tubuh dewanya berubah menjadi daging dan darah, dan bentuknya sangat menakutkan. Bagaimana bisa Raja Kuasi Suci Gagak Emas berani menyelamatkannya? Dia melarikan diri demi nyawanya, membakar esensinya, dan kecepatannya meningkat secara dramatis. Charlie tidak mengejarnya, tetapi menghancurkan tubuh fisik Raja Kuasi Suci Kunpeng dengan satu telapak tangan, memaksa jiwanya meninggalkan tubuhnya. Ketika jiwa Raja Kuasi Suci Kunpeng meninggalkan tubuhnya, dia kehilangan keunggulannya dan tidak dapat melarikan diri kehancurannya. Setelah memenggal kepala Raja Kuasi Suci Kunpeng, dia mengambil pedang pembunuh yang berlumuran darah dan mengejar Raja Kuasi Suci Gagak Emas melintasi langit. Melihat Charlie mengejarnya, Raja Kuasi Suci Gagak Emas tidak berani berhenti sama sekali. Setelah memurnikan energinya, dia membakar kekuatan jiwanya, dan kecepatan melarikan diri naik ke puncak tertinggi sejak dia berlatih Taoisme, seperti cahaya ilahi. Tapi Charlie lebih cepat, 3 atau 5 dari metode menyusutkan tanah untuk mengejar, mengangkat pedang Cixiao, dan menebas dengan cahaya ilahi. Raja Kuasi Suci Gagak Emas terluka, dan ada luka berdarah di punggungnya. Melalui luka itu, Anda masih dapat melihat tulang belakang yang mempesona. Berkat pengetahuannya yang mendalam, jika tidak, dia akan dipotong hidup-hidup di tempat. Aku akan bertarung denganmu. Raja Kuasi Suci Gagak Emas berteriak dengan keras, dengan ekspresi gila di wajahnya, dan mengorbankan darahnya untuk jiwa. Kekuatan tempurnya mendekati Raja Suci. Cahaya abadi meluap dari tubuhnya, dan dia bergegas keluar satu demi satu, masing-masing dengan senjata ajaib melilitnya. Ada ratusan dari mereka semua didesak olehnya untuk menebas ke arah Charlie. Kuali Dewa Kekacauan melaju ke depan dan menjadi sebesar gunung. Dapat dikatakan bahwa kuali tersebut berdiri tegak di langit dan bumi. Tubuh kuali bergetar hebat, energi kekacauan melonjak dan asal-usul kekacauan mengelilinginya, menghancurkan ratusan senjata ajaib menjadi abu terbang. Raja Kuasi Suci Gagak Emas menderita serangan balik, daging dan tubuhnya pecah, dan separuh kepalanya langsung berubah menjadi plasma. Charlie datang, berdiri di langit, pedang pembunuh di tangannya masih meneteskan darah, menatapnya. Ampuni aku, ini semua adalah perintah dari sang pangeran. Dia mencari teman lamamu kemana-mana. Dia lebih memilih membunuh 1000 daripada 1. Raja Kuasi Suci Gagak Emas memohon dengan ketakutan di wajahnya. Raja Kuasi Suci yang kuat, sebenarnya dia tergeletak di tanah, seperti anjing, memohon untuk hidupnya. Saya lebih suka membunuh 1000, tetapi tidak satu pun. Untungnya, Pangeran Gagak Emas memenangkan hadiah kali ini. Memang ada teman lama, atau kerabat, dan kerabat dekat Charlie dari kampung halamannya di kota Surga Selatan. Charlie terdiam, hanya mengangkat tangannya sedikit, cahaya ilahi menekannya ke kepala Raja Kuasi Suci Gagak Emas, mengaktifkan metode pencarian misterius, mencari jiwa dengan kuat, mengabaikan batasan laut ilahi Raja Kuasi Suci Gagak Emas, dan menghilangkan ingatannya. Raja Kuasi Suci Gagak Emas meraung kesakitan, lautan dewa meraung, kepalanya meledak, dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Ceritan itu menghilang tanpa mengetahui kapan, Raja Kuasi Suci lainnya binasa, dan kekuatan jiwa ditelan. Charlie pergi, bukan ke gurun barat, tetapi di pedalaman wilayah selatan. Langit dan bumi tertutup es. Safia, Luna, tunggu aku sebentar. Aku akan mencari keadilan untuk mereka dulu. Bersambung.